Sampailah gadis ini di rumah ibu yang merupakan kepala sekolah. Terlihat ibu ini sedang menjahit. Sifat ibu ini tidak mudah mempercayai orang asing. Lalu Pak Kades menjelaskan kalau Adia ingin menjadi guru bahasa Inggris di sekolah itu karena di posisi itu kosong. Ucap Pak Kades, ayo pekerjakan dia akan tinggal bersamamu. Sontak ibu itu melirik yang membuat Kades ini ketakutan. Tapi Ibu Suwari tidak mau menerima begitu saja. Adia pun ditanya-tanyain dengan sangat detail. Namun Pak Kades selalu menjawab dan menjelaskannya, sehingga membuat ibu itu kesal dan mengusir mereka berdua. Namun karena tekadnya sudah bulat, Adia pun berkata, apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menetap di kota baru? Bukanlah tempatnya, tapi orang-orang tinggal di sana. Aku telah menjelajahi beberapa tempat dan akhirnya datang ke sini. Sebagaimana kau khawatir mempercayai orang asing, aku juga demikian. Mari kita berdua mengambil kesempatan. Jika tidak berhasil, aku akan pergi. Sontak ibu itu pun menjadi terdiam mendengar jawaban Adia, sehingga ibu itu menerimanya. Ia juga mengatakan, kau punya waktu 3 hari. Jika anak-anak tidak menyukaimu, kau harus pergi pada hari keempat. Lalu ibu itu menyuruh anak-anak yang dihukum untuk pulang ke rumah. Dan ia juga berkata, adalah muncullah seorang pemuda maco yang bertubuh kekar, dan dialah Depa. Gadis itu pun hanya memandangi saja. Di lain sisi, pemuda ini mendapat laporan kalau Adia telah menghilang. Sedangkan di Hyderabad, Obu Lama dilaporin juga kalau Nyonya Rada tidak mau makan selama beberapa hari. Mendengar itu, Obu Lama pun langsung menyuapi. Obu Lama tahu kalau si Rada ini sedang lapar akan balas dendam. Maka dia pun berjanji dia akan menemukan anak Krishna itu. Tak lama kemudian, para mafia pun langsung bergerak. Mereka pun menyabotase kepolisian dan mengeluarkan surat penangkapan Adia di kedubes Amerika. Mereka melakukan segala cara agar si Adia bisa ditemukan. Di sisi lain, pemuda hacker pun bertanya, sebenarnya gadis itu siapa? Kenapa begitu heboh? Weda pun menjawab, target mereka itu bukanlah Adia, melainkan orang yang akan melindungi Adia. Beberapa tahun yang lalu, orang-orang hilang seperti ditelan bumi. Mereka yang menguasai dunia bawah saja tidak bisa menemukan sosok misterius itu. Jadi kalau mereka bisa mendapatkan Krishna atau Adia, mereka akan menemukan orang itu. Keesokan harinya, diperlihatkan Adia yang mau berangkat mengajar. Pintu rumahnya dikunci dari luar. Ulah anak-anak sekolah itu. Pasar anak-anak sekolah sudah mengumpul di kelas, jam pelajaran pun malah selesai. Nah, pas saat di luar kelas, orang tua murid protes. Kalau anak-anak tidak mau sekolah, jangan dipaksa. Aku tidak akan suruh dia ke sekolah. Mulai besok, lakukan apapun yang kau inginkan. Seketika ia ditampol. Sontak semua murid jadi terdiam ketakutan. Lalu Pak Yanto bercerita, dulu kota ini sangat rawan dan tidak disentuh sama sekali dari pihak luar. Tapi 4 tahun yang lalu, Bu Suwari dan Depa datang ke sini melihat anak-anak kecil yang bermain di lokasi tambang. Bu Suwari pun menjadi prihatin. Dia pun membuka sekolah dan memaksa para orang tua untuk membiarkan anak-anak mereka untuk bersekolah. Di kota itu Ibu Suwari terkenal sangat galak dan tegas, tapi berbanding terbalik dengan Depa anaknya. Depa sangat pendiam dan juga tenang, ibarat langit dan bumi. Bahkan kalau ada yang berbuat kasar, ia bahkan tidak membalas. Tapi saat dia bersama anak-anak, dia menjadi salah satu dari mereka, teman bermain Depa. Lalu seorang bocah berkata, kau selalu bermain-main dengan kami, apa kau tidak punya teman sendiri? Seketika ia langsung teringat akan sahabatnya di waktu kecil. Depa hanya terdiam mengingat saat bersama Pada. Di malam harinya, terlihat Ibu Suwari cemas dan panik. Ketika Depa pulang ke rumah, Depa langsung diomelin habis-habisan karena dia pulang terlambat. Adia pun heran melihat Depa diomelin seperti layaknya anak kecil. Waduh, gawat. Bagaimana kelanjutannya? Hanya di Snack Video bersama